Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus-kasus yang memprihatinkan di luar nalar, yang bahkan mengarah pada tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa orang lain yang berhubungan dengan dua institusi alat negara yang ya kita sudah ketahui apa itu. Nah, karena hal ini pun terjadi bahkan di daerah saya, bahkan di circle atau ruang lingkup yang biasa kami datangi, maka kayaknya saya harus cerita supaya ada insight dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Kita mau ngomongin hal yang lagi viral belakangan ini terkait, ya, teman-teman pernah lihat foto DPO atau orang yang dicari berikut? Ya, dia adalah Sertu atau disertir Sertu Hendry, yang ceritanya awalnya dia itu dilaporkan oleh istri sirinya di Jalan Kamboja, Belitung, karena melakukan pengancaman, kekerasan dan teror terhadap dirinya ke Subdenpom Persiapan Belitung atau Polisi Militer. Dan segera ditindaklanjuti laporan tersebut dengan berusaha menangkap dia di kos-kosannya. Namun ketika sampai di kos-kosannya, pintunya diketuk, tidak ada respon sama sekali. Ternyata seketika penghuni kosan tersebut mematikan lampu dan keluar sembari menodongkan senjata api kepada petugas polisi militer yang ada. Kalau tidak salah 6-7 orang. Dalam kondisi yang gelap dikarenakan juga pada malam hari dan lampu yang mati, para petugas yang terancam dengan todongan pistol tersebut, mereka melindungi diri mereka masing-masing dengan berlindung di balik mobil yang mereka kendarai. Tapi naasnya ternyata ada satu orang yang tertinggal yang berada di samping kosan tersebut yang sedang bersiaga, tetapi yang jadi masalah adalah dia tidak bersenjata. Itu diketahui oleh Sertu Hendry. Kemudian dia sergap anggota itu, sempat terjadi perlawanan, tapi kalah duel. Yang selanjutnya, Sertu Hendry akhirnya menodongkan pistol ke kepala anggota yang ditangkap tersebut dan dibawa kabur dengan menggunakan mobil Fortuner yang ia miliki. Singkat cerita, dia terus melaju ke arah air seru, dan di sana dia sempat berhenti menyuruh anggota tadi untuk tiarap di tanah, sembari dia menelpon seseorang yang entah itu siapa. Melihat kelengahan dari Sertu Hendry yang sedang menelpon, anggota polisi militer yang sedang ditawan dan diikat tangannya menggunakan ikat pinggang dari Sertu Hendry itu sendiri, mencoba untuk kabur. Dan ketika kabur itu dalam kondisi yang gelap, Sertu Hendry membidikkan senjata apinya yang berjenis handgun atau pistol genggam itu. Alhasil, tembakan terkena punggung kiri dari anggota polisi militer tersebut, dan meskipun terkena tembakan, anggota tersebut mencoba terus untuk kabur. Dan karena mendengar ratusan senjata, Sertu Hendry yang kebetulan berhenti di dekat sebuah pesantren membuat para penghuni pesantren dan masyarakat itu berhamburan keluar. Dia pun kabur menggunakan mobil yang dia kendarai. Lalu bagaimana nasib anggota yang tertembak tadi? Untungnya anggota tersebut dalam keadaan stabil dan selamat. Meskipun begitu, setelah di ronsen dan diperiksa di rumah sakit daerah Kabupaten Belitung, dia hampir mengalami kehilangan nyawa karena peluru yang tertembak di punggung bagian kiri tersebut beberapa sentimeter lagi hampir mengenai jantung. Aparat pun melanjutkan pengejaran dan penyelidikan. Setelah beberapa saat, ternyata Sertu Hendry meninggalkan mobil Fortunernya kepada salah satu warga yang ia kenal. Ia menitipkan kepada seorang nenek-nenek yang dimana dia mengaku dia akan berangkat ke Batam. Tapi ternyata setelah dilacak lebih lanjut, dia berada di daerah Kampung Parit, Tanjung Pandan, mengunjungi kakak dari istri sirinya dan bersembunyi di sana. Nah, ketika di sana, polisi sudah mengendus keberadaannya.
Polisi militer kemudian melakukan operasi gabungan bersama dengan kepolisian dan Brimob. Di sana Sertu Henry sudah dikepung, tapi yang lebih menariknya lagi, Sertu Henry masih bisa lolos dengan menjebol pintu belakang rumah yang terbuat dari blikseng, lalu mengendap dan kabur lewat gorong-gorong yang ada di belakang rumah tersebut. Saya sendiri ketika melihat foto buronan yang di awal video tadi itu sempat curiga dan bertanya-tanya, kayak pernah lihat ini orang, tapi di mana? Sampai akhirnya saya tuh punya jawaban. Ya, saya pernah lihat orang ini dan cukup sering dulu di tempat saya latihan gym, ya, di Tanjung Pandan tentunya. Nah, tapi saya sendiri itu tidak terlalu akrab dan banyak bicara dengan orang ini dikarenakan memang ya nggak tahu, feeling saya orang ini agak temperamental, kemudian dia juga agak tertutup orangnya. Tapi waktu itu baik-baik saja, itu di rentang tahun 2019, 2020, atau mungkin 2021. Dia latihan gym itu sudah sejak lama. Mungkin di tempat saya latihan di situ dia adalah senior di situ, dan memang dia sangat edik, sangat rajin sekali untuk melatih kebugaran tubuh. Dan memang secara fisik dia itu memiliki tubuh yang besar, kemudian massa otot yang tentu banyak seperti yang ada di foto ini teman-teman, saya tampilkan. Dan tentu saja badannya fit. Dan kalau badannya fit, tentu saja power atau tenaganya ya nggak bisa diremehkan. Setelah saya konfirmasi dan ngobrol dengan rekan-rekan saya di tempat latihan gym kami, ternyata benar yang dicari dan menggembarkan seluruh Indonesia itu adalah Sertu Henry, seorang disertir TNI AD. Beliau itu sebelum terjadi kasus ini, ketika masih aktif latihan bersama kami, dia itu adalah seorang Babinsa atau Bintara Pembina di Belitung. Tapi sempat juga melakukan pelanggaran hukum, yakni penipuan tanah. Sampai akhirnya dia dipindahkan ke Jambi dan dia tidak terlihat lagi latihan. Dia itu ternyata terlibat kejahatan perampokan di Palembang, sehingga dia itu statusnya adalah DPO atau masuk buronan teman-teman. Dan saya baru ketahui ternyata dia sudah menjadi disertir dan dipecat dari kesatuannya itu pada Desember 2023. Hingga akhirnya dia itu pada 3 minggu belakangan terpantau oleh teman-teman aktif kembali latihan di tempat gym, tapi dengan kondisi yang sedikit agak mencurigakan dan berbeda, di mana ketika dia naik ke tempat latihan, dia itu memakai jaket, kemudian memakai topi dan kacamata yang menunjukkan seperti orang yang sedang melindungi identitasnya. Baru ketika dia latihan, kacamata, topi, dan jaket itu ia lepaskan. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, pistol yang ia bawa itu diletakkan sembarangan di etalase kaca di tempat latihan. Saya pikir itu adalah tindakan yang berbahaya. Dan setelah saya tanya, nampaknya senjata itu adalah bukan senjata organik, tapi senjata rakitan alias senjata bodong. Kalau ditanya apakah saya mengenal Sertu Henry sedemikian dalam, saya jawab tidak. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, saya memang sejak awal agak menaruh kewaspadaan terhadap orang ini. Tapi info yang lebih lanjut bisa saya sampaikan dari wawancara saya dengan rekan-rekan yang sempat beberapa kali ngobrol dengan dia. Dia ini adalah orang Aceh aslinya. Dia mempunyai seorang abang yang sempat beberapa kali juga terlihat oleh saya latihan, tapi tidak berprofesi sebagai TNI. Dia berprofesi sebagai penjaga bar atau klub malam. Tapi sekarang tidak tahu keberadaannya, apakah masih di Belitung atau sudah di daerah lain. Yang saya heran adalah dia ini setiap latihan selalu membawa wanita yang berbeda-beda. Sehingga saya pun bertanya-tanya apakah ini istrinya
pacarnya, simpanannya, istri-istrinya kah, atau apa. Tapi yang jelas disampaikan dia mempunyai istri sah di Jambi dan sudah mempunyai anak. Dia juga selalu menceritakan tentang kondisi keluarganya. Dia selalu menceritakan anaknya bahwa anaknya sudah besar dan lain-lain. Bagusnya dia itu selalu menyetorkan gajinya itu ke istri sahnya. Artinya dia tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Info tambahan, ketika masih aktif latihan, dia juga sempat menceritakan bahwa dia ini adalah seorang prajurit yang cukup kenyang pengalaman tempur di lapangan. Dikatakan dia juga pernah bahkan bertugas di Papua, di berbagai daerah, yang dimana bahkan terakhir ketika kembali ke Jambi, itu dia ditugaskan sebagai bagian intel di tubuh TNI. Jadi ketika saya mengetahui bahwa ini adalah orang yang latihan di tempat gym kami, saya sudah merasa tidak heran ketika dia bisa lolos bahkan 2 kali ketika dikepung oleh polisi militer, dan bahkan dikepung satu kompi sekampung pasukan gabungan TNI Polri yang sekarang jadi hujatan para netizen. Kok bisa nangkap satu orang militer disersi tapi nggak ketangkap? Jadi apa kerjaannya ini para aparat? Begitu kira-kira kata netizen. Tapi dari semua yang saya jabarkan tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan DPO disertir TNI ini sangat sulit dan licin untuk ditangkap, yang bahkan sampai hari ini belum juga ditemukan keberadaannya. 1. Tentu saja karena dia adalah seorang prajurit yang terlatih, yang kenyang pengalaman tugas serta tempur. Yang kedua, dia ini adalah seorang yang ahli atau menguasai bela diri. Itu info yang saya ketahui. Yang ketiga, teman-teman, dia adalah seorang gym rat. Dia adalah seorang gym addict. Dengan postur bulky, dengan massa otot sedemikian rupa, dengan badan yang fit, itu memperbesar peluang dia untuk lolos menggunakan kekuatan dan kesehatan tubuhnya. Hal tersebut terlihat ketika dia berhasil meloloskan diri dari kepungan polisi militer di kos-kosannya ketika malam hari. Memanfaatkan insting tempurnya, kemampuan intelijennya, dan kesehatan fisiknya, serta kemampuan bela dirinya, dia berhasil memenangkan duel dengan anggota polisi militer yang ia tangkap. Menangkap seorang gym rat dengan tubuh yang besar, dengan massa otot yang juga besar, itu tidaklah mudah. Apalagi yang bersangkutan memegang senjata api. Itu juga terjadi ketika dia dikepung di wilayah perumahan, yang dimana di situ daerah padat penduduk. Dia benar-benar memanfaatkan keterampilan tempurnya di lapangan, yang bahkan dengan sebanyak itu pasukan masih saja tidak bisa menangkap dia. Jadi saran saya teman-teman sekarang, sudahlah, jangan saling menyalahkan, jangan membuli aparat lebih lanjut. Biarkan itu menjadi evaluasi, dan untuk masyarakat sipil di sekitar, harap tetap waspada dan berhati-hati, karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu yang akhirnya membuat DPO ini sangat licin dan sulit untuk ditangkap. Jadi bagi siapa saja yang melihat keberadaannya, untuk masyarakat sipil di Belitung, itu silakan laporkan kepada aparat yang berwenang dan sedang bertugas. Semoga semua baik-baik saja, tetap kondusif, dan DPO yang sedang dikejar lebih baik menyerahkan diri demi keselamatan nyawanya juga.
Tapi jikalau seandainya Disersi Sertu Henry tetap melakukan perlawanan dan pelarian yang mengakibatkan nyawanya hilang karena dilakukan tindakan yang tegas, maka itu adalah pilihannya sendiri yang diakibatkan oleh pemikirannya dan mentalnya yang sudah tidak lagi sehat. Itu saja info yang atau video konten yang bisa saya buat. Semoga memberikan manfaat dan informasi tambahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap berhati-hati dimanapun Anda berada.